Saudara yang baik, selamat datang di Komisi Kata-Ketik Keuskupan Padang. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan mengenai argumentasi yang membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan argumentasi ini diambil dari cara pikir, cara pandang orang Yahudi. Yang pertama, mengapa Yesus dikatakan Tuhan? Karena dia melakukan banyak mujizat. Orang Yahudi meyakini bahwa mujizat itu adalah hal, sesuatu atau peristiwa kejadian yang hanya dapat dilakukan oleh Tuhan Allah. Nah, Yesus melakukan mujizat. Jadi, Yesus adalah Tuhan. Banyak sekali peristiwa di mana Yesus melakukan mujizat, dan dalam cara pandang, cara pikir orang Yahudi, hal itu hanya dapat dilakukan oleh Tuhan. Misalnya, Yesus menyembuhkan orang buta, orang tuli bisa mendengar, orang bisu bisa berbicara, orang lumpuh bisa berjalan, orang mati dihidupkan, bahkan orang yang dikubur pun dibangkitkan kembali. Nah, mungkin ada orang mengatakan bahwa mujizat yang dilakukan oleh Yesus itu karena perintah atau karena kuasa Tuhan. Tidak. Kalau para nabi dahulu, tokoh-tokoh perjanjian lama, misalnya Musa, dia bisa melakukan mujizat karena diperintahkan, disuruh oleh Yahweh. Tetapi Yesus, rumusnya adalah, aku berkata kepadamu. Nah, apa yang dia katakan itu terjadi. Orang lumpuh dikatakan bangunlah, bangkitlah, berjalanlah, maka berjalan. Nah, itulah argumen pertama mengapa dikatakan Yesus adalah Tuhan, karena dia sanggup melakukan mujizat. Argumen yang kedua, soal pengampunan dosa. Menurut keyakinan orang Yahudi, hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Yesus mengampuni dosa. Jadi Yesus adalah Tuhan. Logikanya sesederhana itu. Nah, orang Yahudi mengatakan, mengapa orang ini berkata begitu? Maksudnya dia mengampuni dosa. Ia menghujat Allah. Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Jadi menurut mereka, hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Nah, Yesus mengampuni dosa, jadi dia adalah Allah itu sendiri. Dan Yesus berkata, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Itu dikatakannya kepada orang sakit, orang lumpuh. Itulah argumen yang kedua, bahwa Yesus sanggup mengampuni dosa. Argumen ketiga adalah tentang penyembahan. Ya, kita ingat dalam 10 perintah Allah, ya. Jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja. Jadi tidak boleh menyembah selain daripada atau selain kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan kita bisa bersembah sujud. Nah, Yesus ketika disembah, dia tidak menolak. Apakah dia tidak tahu bahwa hanya kepada Allah saja penyembahan itu dilakukan? Nah, Tuhan berkata bahwa para malaikat wajib menyembah anak Allah, menyembah Yesus,
Bandingkan Ibrani bab 1 ayat 6. Lalu kemudian Petrus, para rasul, menolak disembah. Misalnya Kisah Para Rasul bab 10 ayat 25. Tetapi mengapa Yesus tidak menolak disembah? Jadi, penyembahan hanya dilakukan untuk Tuhan. Yesus tidak menolak disembah. Maka kesimpulannya, Yesus adalah Tuhan. Itulah argumen yang ketiga. Argumen yang keempat adalah kebangkitan. Tidak ada dalam sejarah bahwa manusia sanggup membangkitkan orang mati dari kuasanya sendiri. Tidak ada dalam sejarah juga bahwa seseorang mati lalu karena kuasanya sendiri dia bangkit kembali. Nah, orang mati lalu bangkit kembali, dia juga membangkitkan orang yang mati. Itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan atau Allah. Nah, Yesus tidak hanya membangkitkan orang lain atau tidak hanya membangkitkan dirinya sendiri, tetapi juga membangkitkan orang lain. Tidak hanya membangkitkan orang lain, tetapi juga membangkitkan dirinya sendiri. Mengapa bisa begitu? Karena Dia adalah Tuhan itu sendiri. Dia berkuasa membangkitkan orang yang sudah mati. Dan argumen yang kelima adalah kekudusan. Menurut keyakinan orang Yahudi, semua orang itu sudah tercemar oleh dosa. Ya. Tetapi Yesus tidak melakukan satu pun. Jika demikian, maka Yesus adalah Tuhan. Dan Dia menantang kita. Siapakah di antara kamu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Sampai sekarang tidak ada seorang pun yang bisa membuktikan bahwa dia berdosa. Dalam 2 Korintus bab 5 ayat 21 dikatakan dia tidak mengenal dosa. Ia tidak berbuat dosa dan tidak ada tipu daya di dalam mulutnya. 1 Petrus bab 2 ayat 22. Dan kitab Ibrani mengatakan bahwa dia adalah imam agung sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya dia tidak berbuat dosa. Ibrani bab 4 ayat 15. Itulah 5 argumen dari cara pikir orang Yahudi, orang Ibrani. Kita bisa lihat bahwa Yesus itu secara sadar atau tidak sadar sesungguhnya tampil di hadapan orang Yahudi. Itu Yesus tampil sebagai Tuhan. Memakai cara pikir mereka pun, Dia adalah Tuhan. Terima kasih.